Shalom. Apa kabar kita hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan melindungi kita dalam kegiatan kita sepanjang hari ini. Kita jumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini dirancang dan hadir agar jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini yang berjudul Pelajaran Sejarah dari Musa. Kita akan membahas untuk pelajaran hari Selasa dan hari Rabu, di mana dalam pelajaran ini Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati bangsa Israel ini agar menjadi berlipat ganda jumlahnya. Ketika keluar dari Mesir, jumlah mereka sekitar 600.000 orang laki-laki. Tetapi pada saat mereka akan memasuki tanah Kanaan, dan bila mana mereka sudah tinggal di tanah Kanaan, Musa memohon Tuhan memberkati mereka. Sebagaimana ditulis dalam Ulangan 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan Nabi Nehemia mengatakan dalam Nehemia 9 ayat 12, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Luar biasa. Tuhan sudah memimpin mereka dan mereka siap masuk ke tanah Kanaan. Saat itu jumlah mereka sudah begitu besar, dan Musa memohon kebijaksanaan daripada Tuhan bagaimana mengatur bangsa yang besar ini. Dan Tuhan mengajarkan kepada Musa bagaimana dia harus memimpin, memilih kepala untuk 1.000, kepala untuk 100, kepala untuk 10, agar mereka bisa terorganisir dengan baik. Tuhan mau kita dalam melayani pekerjaannya terorganisir dengan baik. Sebagaimana dalam perjanjian baru cikal bakal berdirinya gereja dengan istilah eklesia, diorganisir dengan baik. Maka kita pun harus mempunyai organisasi yang baik dalam pelayanannya. Dan saat mereka hendak masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka sudah ada di lokasi Kades Barnea. Musa mengingatkan kembali peristiwa yang tidak bisa terlupakan. 40 tahun yang lalu mereka sudah di tempat itu tinggal menyeberang, tetapi gagal. Kenapa? Karena pada saat mereka mengirim pengintai, dan pengintai 12 orang itu kembali melaporkan hasilnya, 10 orang melemahkan iman bangsa Israel. Mereka meragukan akan kekuasaan Tuhan, dan bangsa Israel mengikuti apa yang dikatakan oleh 10 orang ini. Tuhan begitu murka. Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel. Dan saat itulah Musa berdiri di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, jika engkau membinasakan bangsa Israel, apa kata orang-orang yang lain? Apa kata bangsa-bangsa lain? Engkau telah membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi engkau ingin membinasakannya. Dan itu tertulis dalam Bilangan 14 ayat yang ke-16. Dia katakan, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi itu Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau membinasakan mereka, apa kata orang? Apakah engkau tidak berkuasa membawa mereka? Sebenarnya Tuhan mempunyai kuasa. Tetapi dalam
mengendalikan umatnya. Untuk manusia, Tuhan memberi hak pilih. Tuhan tidak memaksakan kehendak. Dia bisa berkuasa waktu membuat mujizat ke alam, laut, tiang awan, tiang api, tetapi kepada manusia dia memberikan hak pilih. Seolah-olah dia tidak berkuasa karena kasihnya kepada manusia. Dan Musa mengingatkan bahwa kuasa Tuhan untuk memimpin umatnya adalah di dalam kuasa pengampunan. Tertulis di dalam Bilangan 14 ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan di dalam ayat 18, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Jadi Musa katakan bahwa kuasa Tuhan dalam memimpin umat-umatnya adalah di dalam kuasa pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan kepada siapapun yang memintanya. Dan itulah yang diminta Musa di ayat 19 dikatakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih-Mu, kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dan apa hasilnya? Di ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Bila kita datang memohon ampun kepada Tuhan, kuasa Tuhan, pengampunannya yang terbatas akan diberikannya kepada kita. Tuhan mau kita menjadi terang. Kita orang-orang yang diampuni menjadi terang dimanapun dia berada. Sebagaimana Musa berdoa memohon ampun bagi bangsa Israel, kita pun dapat berdoa memohon ampun untuk saudara-saudara kita, untuk relasi kita, untuk orang-orang yang sekitar kita, bahkan yang jauh sekalipun. Dan bila mana Tuhan berkenan atas kedekatan kita dengan Tuhan, maka Tuhan tidak segan untuk mengampuninya. Biarlah kita selalu menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.